Pada zaman dahulu, di daerah Padamara dekat Sungai Sawing, Nusa Tenggara Barat, hiduplah sepasang suami istri yang miskin. Si istri bernama Inak Lembain, sedangkan suaminya bernama Amak Lembain. Setiap hari, mereka pergi ke rumah-rumah penduduk untuk mencari pekerjaan. Jika di desanya sudah tidak ada penduduk yang memakai tenaganya, mereka akan pergi dari satu desa ke desa lainnya sambil membawa kedua anak mereka. Pada suatu hari, mereka tiba di sebuah kebun penduduk yang tampak sibuk menumbuk padi. Inak Lembain menghampirinya. Bu, bolehkah saya ikut bekerja menumbuk padi? Maaf, sebenarnya kami tidak memerlukan tenaga tambahan. Ibu, saya mohon, berilah saya pekerjaan agar anak saya bisa makan hari ini. Karena Iba melihat Inak Lembain, ibu pemilik padi itu memberinya pekerjaan. Inak Lembain disuruhnya membantu menumbuk padi. Ketika menumbuk padi, kedua anak Inak Lembain diletakkan di sebuah batu ceper yang tidak jauh dari tempat ia menumbuk padi. Batu itu bernama Batu Golok. Kalian tunggu di sini. Jangan nakal, ibu sedang bekerja agar nanti kita bisa dapat upah untuk makan. Kemudian, Inak Lembain bekerja menumbuk padi. Tak berapa lama kemudian, kedua anaknya berteriak-teriak memanggilnya. Ibu, ibu. Si ibu menganggap anak-anaknya hanya iseng memanggilnya. Tanpa menoleh, ia meneruskan pekerjaan. Ibu, ibu. Tunggulah kalian di situ sebentar. Ibu sedang bekerja. Sebenarnya, anak-anak itu tidak sedang merajuk. Batu yang mereka duduki tiba-tiba bergerak naik ke atas. Kedua anak itu ketakutan sehingga memanggil-manggil ibunya. Ibu, ibu, tolong. Tunggu, ibu sedang bekerja. Tanpa disadari, teriakan mereka semakin sayup. Sekali lagi, ia tidak menggerubis teriakan sang anak. Namun, semakin lama, suara mereka tidak terdengar. Sementara itu, batu golok semakin lama meninggi. Kedua anak itu terbawa oleh batu golok sampai menembus ke awan, dan pada akhirnya, Inak Lembain melihat kedua anaknya sudah tidak terlihat lagi. Inak Lembain sangat bingung untuk menyelamatkan kedua anaknya. Ia menangis dan memohon kepada Dewata untuk bisa mengambil anaknya yang berada di atas awan. Doa Inak Lembain pun terkabul. Ia diberi kekuatan gaib oleh Dewata. Dengan selendangnya, ia dapat memenggal batu golok cukup sekali tebasan saja. Batu golok itu terpenggal menjadi 3 bagian. Bagian-bagian batu golok yang terpenggal tersebut terlempar sangat jauh. Bagian yang pertama jatuh di suatu tempat sehingga menyebabkan tanah bergetar. Tempat jatuhnya batu itu menjadi sebuah desa yang kemudian bernama Desa Gembong. Bagian yang kedua jatuh di suatu tempat yang kemudian tempat itu diberi nama Dasan Batu. Nama ini diberikan karena ada seseorang yang melihat batu tersebut jatuh. Sedangkan bagian ketiga batu golok jatuh di suatu tempat dan diberi nama Montong Teker. Nama ini diberikan karena bagian terakhir dari batu golok yang terjatuh ini menimbulkan suara gemuruh. Batu golok memang sudah terpecah menjadi 3 bagian. Tapi Inak Lembain tidak bisa mendapatkan anaknya. Anak Inak Lembain sudah berubah menjadi 2 ekor burung. Sang kakak berubah menjadi burung kekuwu, sedangkan sang adik telah berubah menjadi burung kelik. Karena kedua burung tersebut berasal dari manusia, maka keduanya tidak bisa mengerami telurnya sendiri. Inak Lembain begitu menyesal karena terlalu sibuk bekerja dan tidak memperhatikan teriakan anak-anaknya.